Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Septian Dunianto dengan 3 digit terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dan Praktikum D. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit untuk masalah motor induksi. Pengenalan. Prinsip kerja motor induksi adalah induksi elektromagnetik, di mana medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator yang menginduksi arus pada rotor, menciptakan medan magnet rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan stator, menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor. Arus AC 3 fasa pada komparan stator menciptakan medan magnet berputar dengan kecepatan yang sinkron, dan perbedaan kecepatan antara medan putar stator dan rotor yang disebut slip ini penting untuk menginduksi arus pada rotor dan menghasilkan torsi. Karakteristik hubungan torsi dengan slip. Saat slip 0 atau kecepatan rotor dan kecepatan sinkron, maka torsi 0. Kecepatan rotor sama dengan kecepatan sinkron, maka torsi 0. Saat slip kecil mendekati sinkron, motor bekerja pada kondisi normal atau torsi proporsional dengan slip. Saat slip besar atau mendekati 1 saat starting, motor menghasilkan starting torsi. Kurva torsi slip berbentuk huruf S dengan torsi maksimum atau breakdown torsi pada slip tertentu. Kecepatan hampir konstan meskipun beban berubah. Saat beban naik, slip sedikit bertambah dan arus rotor naik, torsi naik, motor tetap berputar mendekati kecepatan sinkron. Ini alasan motor induksi sering disebut constant speed motor. Arus. Ini karakteristik arus pada motor induksi. Arus start sangat besar, 5-7 kali arus nominal karena rotor diam atau slip sama dengan 1. Setelah mencapai kecepatan kerja, arus turun mendekati arus nominal. Dan juga pada saat beban bertambah, sama artinya slip bertambah dan arus rotor meningkat untuk menyeimbangkan beban. Ini adalah karakteristik efisiensi. Efisiensi motor induksi meningkatkan seiring kenaikan daya keluarannya, lalu mendekati maksimum pada beban penuh. Pada beban ringan, efisiensi rendah karena rugi besi dan mekanik dominan. Faktor daya pada beban ringan, motor induksi, faktor daya rendah atau lagging karena arus magnetisasi yang sangat dominan. Pada beban nominal, faktor daya meningkat atau lebih baik. Pada beban berat, faktor daya bisa turun lagi. Tegangan motor dirancang untuk tegangan nominal tertentu seperti 220 volt, 380 volt, 415 volt atau yang lain. Ada motor dual voltage, contoh 220 dan 380 volt, bisa dipakai pada 2 level tegangan. Tegangan tidak sesuai sama dengan motor bisa kurang torsi, arus berlebih, dan cepat panas. Buletan motor terbuat dari kawat tembaga berisolasi dalam stator. Fungsinya adalah membentuk medan magnet saat berputar. Sambungan utama bintang I atau star untuk tegangan lebih tinggi, arus yang lebih kecil. Ingat, star itu untuk tegangan yang lebih tinggi, arus yang lebih kecil. Untuk delta, tegangannya lebih rendah tapi arusnya lebih besar. Terminal motor 3 fase umumnya mempunyai 6 terminal: U1 V1 W1, U2 V2 W2. Kalau di sekolah saya dulu UVW dan XYZ. Untuk start, konfigurasinya U2 V2 W2 disambungkan U2 V2 W2 digabung dan sumber ke U1 V1 W1. Untuk delta, U1 sambung ke W2, V1 sambung ke U2, W1 sambung ke V2, lalu dihubungkan ke sumber. Motor 1 fase biasanya mempunyai 4 terminal, buletan utama dan bantu dengan kapasitor. Mengapa start delta
lebih bagus dibandingkan dol. Nih, arus start delta itu hanya sekitar 1-3 dari dol. Jadi misal katakanlah dol nih, arus saat start itu sangat tinggi. Nah, start delta itu bisa memangkasnya. Untuk torsi start itu turun jadi 1/3 untuk start delta. Untuk dol, torsi start itu besar tapi tidak perlu. Jadi dol itu tidak perlu membutuhkan torsi yang besar. Untuk umur, kenapa dol lebih pendek? Karena seperti yang tadi dibilang, dol itu arusnya langsung naik, jadi itu ya memperpendek umur motor tersebut. Kalau start kan enggak begitu, enggak terlalu naik, jadi langsung ke arah stabil, jadinya lebih aman. Nah, ini contoh rangkaian start delta. Ini contoh rangkaian start delta. Ini MCB, ini stop, PP off, P on 31, kontaktor 1 untuk kunci, timer, K3, K2. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung ke rangkaian saya. Tadi itu adalah yang ini adalah rangkaian start delta yang memakai aplikasi EKTS. Nah, ini yang selanjutnya saya menggunakan aplikasi Simo Relay karena itu bisa di HP dan juga ya efisien lah, karena laptop saya pakai Kajimo juga saya bingung, pakai EKTS juga belum download. Nah, makanya saya menggunakan Simo Relay. Oke, kita langsung saja ke rangkaian Simo Relay saya. Oke, ini kita langsung rangkai ke aplikasi Simo Relay. Nah, ini ini saya record dari HP, terus saya pindahin, saya dubbing ke laptop. Nah, kita ini milih komponen dulu. Kita ngambil komponen kontaktor, terus ini sumber, ini kontaktor, tapi ini buat timer nanti. Ini timer, ini kontaktor, ini switch. Ini nanti saya bikin buat tor atau overload, timer overload. Oke, kita skip. Nah, ini adalah MCB 3 pas, ini tombol, ini kontaktor, ini tor. Oke, ini langsung kita rangkai aja. 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini kontaktor. Kontaktor ini 65 135 246. Ini sambung sini. Ini kontaktor kita sambungin ke tor. Kita cari motornya. Nah, ini motor start delta ya, UVW, WUV. Ini udah sendiri, kita sambungin aja. Ini saya sembari lihat gambar rangkanya, jadi agak rangkanya agak lama. Oke, nah ini kontaktor kedua. Nah, ini kontaktor ketiga. Nanti kontaktor ketiga ini di jumper, 135 nya di jumper. Nah, ini kontaktor 2 nya itu kita jumper ke kontaktor 1 sumbernya, jadi 113355. Nah, ini agak turun bawah biar kelihatannya rapi. Oke, ini 5 turun 5 kita atasin dikit. Ini kita jumper 135. Nah, jumper ini 246 nya kita hubungkan ke W2 U2 V2. Nah, W2 yang 4 taruh U2. Nah, ini agak tarik bawah.
enaknya pakai SIM relay, satu di HP, sebenarnya di laptop ada. Terus kita tinggal diklik kotak-kotak ini buat nyambungin kabel mana, ini kabelnya sama mana. Jika di Ketsimu satu buka itu, kemungkinan aplikasi udah aplikasi jadul, buka aplikasinya harus pakai pin. Kalau pakai laptop saya aplikasinya patah-patah. Terus dia nyambunginnya kalau kegeser dikit tuh langsung putus semuanya. Nah ini adalah MCB 1 pasar, kita sambungkan ke L1 ke sumbernya. Ini kita sambungin ke L1. Nah ini tinggal diklik titiknya, benar geser-geser. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini berfungsi sebagai tor. Nah ini kita samakan, ini kan F1, nah ini kita cari F. Nah F1 fungsinya apa ya, ini trap, nanti buat trap. Ini tombol, nah ini kontaktor. Nah ini netralnya kita sambungin ke atas tadi ya, yang N. Ini agak panjang ke bawah. Nah yang ini adalah pilot lamp, kita jumper ke A1, ininya ke A2, langsung ke netral juga bisa. Oh tadi ini saya salah komponen karena tidak bisa dikasih nama K kontaktor ya, ini Q, yang ini K. Nah kita samakan dulu, karena saya salah menggunakan komponen. Ini yang benar ini. Nah ini KM1, KM2, KM3. Ini disambungkan ke lampu, ke A1 nya dijamur ke lampu, cari komponen lagi. Switch NO lah, bisa digunakan untuk apa aja kan, kalau normal belum ke setting value nya. Nah ini nanti kita setting, ini fungsinya apa, di sebelah tombol ini nanti kita setting KM1 atau kontaktor 1, berarti tombol ini tanpa ditekan, dia dipencet sekali langsung mengunci. Nah, 14. Nah ini nanti buat ngidupin kontaktor 3 atau delta. Nah ini buat yang ini timer, ini kontak buat timer. Jadi jika timernya menyala ya ini putus, ini menyala. Jika timernya mati ini putus, kan ini NO ya, jadi memori open. Ini kita setting KM3, ini nanti kita ubah ke KM1 ya. Ini timer juga, ini NC. Nah kita ubah ke KM2, kontaktor 2. Nah ini lampu buat trip, jadi jika di trip maka lampunya akan menyala. Nah, seperti ini kita sambungin netralnya. Nah, ini sudah nyambung semua, sudah nama semua. Nah ini kita langsung dicoba. Nah ini kita atur waktunya dulu, kita kasih 5 detik. Oh ini tadi ke putus ya.
sambungannya. Nah nih MCP 3 pas dihidupin, 1 pas nah S1 dipencet, menyala selama 5 detik, habis itu akan otomatis mati dan langsung keputar di delta. Jika tripnya dipencet juga nih, bentar. Nah ini udah tidak, nah masih start delta, tripnya dipencet tes. Nah ini dulu, ini tombol off nya juga fungsi ya di sini. Oke. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.